adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Rabu 21 April 2021, hari biasa pekan ketiga Paskah. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami di Indonesia hari ini merayakan Hari Raya atau peringatan Ibu Kartini, peringatan emansipasi wanita melalui seorang perempuan bernama Kartini. Dalam kehidupan menggereja pun kami punya seorang ibu yang lebih hebat dari Kartini, yaitu Ibu Maria, yang senantiasa terbuka kepadamu. Dan sejak awal ia sudah menikmati roti hidup, di mana dengan pewartaan malaikat Gabriel, ia mendapat berita yang luar biasa menjadi ibu Tuhan, dan ia menjawab iya, maka kebahagiaanlah yang dia peroleh. Ajarlah kami juga terbuka seperti Maria, juga seperti Ibu Kartini, yang memperhatikan emansipasi wanita, hak-hak mereka, hak-hak para wanita, sehingga terjadi keseimbangan di dalam hidup kami, baik hak maupun kewajiban dapat dilaksanakan secara adil dan merata. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes 6 ayat 35 sampai dengan 40. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita mendengar tentang akulah roti hidup. Artinya roti yang memberikan kepada kita kehidupan. Nah, bagaimana caranya? Ada seorang kakak yang saya kenal. Dia bertugas menjadi seorang guru. Berbeda iman dengan orang yang punya kos. Lalu dia mengamati ibu dan bapak kos ini, hidupnya rukun, selalu gembira. Pagi-pagi sudah bapaknya bisa memain organ, lalu menyanyi lagu puji-pujian. Sore mereka berangkat ke gereja selepas dari sekolah, karena mereka guru. Senang hidupnya. Suatu hari dia bertanya, "Kok bapak ibu senang ya? Kakak ini kok senang-senang saja? Siapa sih yang menyebabkan senang itu? Itu loh yang disalib. Nah, siapa itu?" Lalu diterangkan. Nah, ini bukunya yang mengisahkan tentang dia, yaitu Yesus. "Boleh aku pinjam?" "Boleh, silahkan membacanya."
Setiap hari dia membaca, ingin tahu. Setelah satu minggu dia membaca, kemudian dia datang lagi dan bertanya, maksudnya apa toh ini? Saya kok membaca Yesus itu disalibkan, mati, dikuburkan, lalu kok tidak ada tubuhnya itu. Lalu diterangkan tentang arti kebangkitan. Arti kebangkitan untuk hidup kita, dia bilang, pertama harus gembira. Merasakan berkat Tuhan setiap hari. Dan itu kegembiraan dibuat-buat tetapi mengalir dari dalam. Kenapa? Kita merasa disentuh oleh Tuhan Yesus. Maka ada persoalan, kita mempunyai berpikir tentang solusi. Itulah hidup. Itulah roti hidup. Dan yang kedua tentu saja yang paling utama bagi kami selalu menyisihkan waktu untuk duduk dalam Ekaristi. Sejak kami menikah sampai sekarang, ketika saya mengandung pun aku bawa anakku ke sana tiap hari. Apa yang terjadi dengan mengikuti Ekaristi? Keajaiban. Kalau kita mau marah, pikir-pikir, boleh marah. Marahnya bukan emosional, mengatakan kata-kata kasar, tapi berkata secara edukasional, menegur dengan baik. Dek, ini salah, harusnya begini, ribut begini begitu. Di sekolah pun sama. Anak tidak bisa mengerti, tidak usah dipukul pakai penggaris, tapi diterangkan dengan senyum. Inilah kehidupan. Karena kami mendapatkan roti setiap hari dalam Ekaristi. Orang mengatakan, sia-sia apa sih, hanya begitu saja. Betul. Kelihatannya sepele. Tapi kalau betul serius diikuti, Ekaristi ini mempunyai makna yang luar biasa. Kami tidak punya resep apa-apa kecuali kami datang ke gereja, mendengarkan sabda Tuhan, menerima komuni kudus, lalu kami pulang dan kami membahas atau men-sharingkan pengalaman-pengalaman itu dalam hidup. Dan ternyata seperti sebuah peribahasa, hari mendapatkan banyak sinar matahari, hanya sesekali mendung. Sering kita melihat itu, kalau kita mengalami masa mendung itu kita pikir seluruh gelap hidup kita. Enggak, hanya 1% dari yang 100% itu. Itulah kesulitan. Maka mari kita berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar dan mempunyai konsep akulah roti hidup yang menghidupi kita, memberikan kita semangat. Hidup ini bukan hanya secara jasmani, tapi juga lebih pada masalah rohani. Coba kita kehadiran Yesus setiap hari dalam doa-doa kita, dalam Ekaristi, walaupun sekarang mungkin secara virtual kita bisa ikut live streaming, kita duduk di sana, walaupun kita mendengarkan lagu, tidak menerima komuni, kita rasakan kehadiran Yesus dalam misa live streaming tadi. Maka akan terjadi hal yang luar biasa. Juga bagi mereka yang sakit, kita minta kepada Tuhan untuk Yesus menyentuhnya melalui misa live streaming, dan kita akan mendapatkan kesembuhan. Kenapa? Dia adalah roti hidup. Jangan takut, ayo punya pengalaman bersama dengan Yesus, selalu kita dicukupkan karena Dia adalah roti hidup. Semoga kita diberkati Tuhan. Amin.